Edi Prabowo versus HRS bagai langit dan bumi. Terbukti terima suap hampir 26 miliar rupiah, Edi Prabowo divonis hanya 5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hanya memvonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara dalam kasus suap ekspor benih lobster. Hakim menyatakan Edi bersama bawahannya terbukti menerima suap 77.000 US dollar dan 24,6 miliar rupiah untuk mempermudah pengajuan ekspor benur. Menyatakan terdakwa Edi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama, kata Ketua Majelis Hakim Albertus Usada dalam sidang yang disiarkan secara daring Kamis 15 Juli 2021. Selain pidana pokok, hakim mewajibkan Edi membayar uang pengganti sebanyak 77.000 US dollar dan 9,6 miliar rupiah. Hakim juga mencabut hak politik Edi untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah menjalani pidana pokok. Menurut hakim, politisi Partai Gerindra ini tidak sendirian dalam menikmati uang suap ekspor benih lobster, melainkan juga dipakai oleh para bawahannya. Itu yang menyebabkan jumlah uang yang dibayarkan Edi tidak sama dengan total duit suap yang diterima. Adapun bawahannya yang dinyatakan turut menikmati duit haram itu adalah dua staf khusus Menteri KKP, Andrio Misanta Pribadi dan Safri, sekretaris pribadi Amiril Mukminin, dan pengurus PT Aero Citra Cargo Siswadi. Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan adalah ia dianggap tidak mendukung program pemberantasan korupsi, tidak memberikan teladan yang baik, dan menikmati uang hasil korupsinya. Sedangkan pertimbangan yang meringankan, Edi dianggap berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan harta hasil korupsi telah disita. Vonis majelis hakim sama dengan tuntutan jaksa KPK, yaitu 5 tahun penjara. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Edi melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu hakim menyatakan pendapat berbeda, yaitu Edi dianggap melanggar pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Perbedaannya, pasal 12 memiliki hukuman maksimal hingga 20 tahun, sementara pasal 11 maksimal hanya 5 tahun. Inilah gambaran negeri koruptor. Negeri di mana para koruptor dimudahkan dan difasilitasi dengan baik agar tetap betah hidup dengan nyaman di negeri ini. Ada pasal yang hukumannya maksimal 20 tahun, maka dipilihkan pasal yang hukumannya hanya 5 tahun saja. 5 tahun pun tidak murni, karena nanti akan dipotong remisi. Paling tinggal 2,5 sampai 3 tahun saja. Bahkan bisa lebih cepat lagi. Belum lagi servis di dalam sel yang seperti tinggal di dalam kamar hotel berbintang dengan ruangan ber-AC dan fasilitas lengkap lainnya. Sehingga tidak mengherankan kalau para koruptor tersebut tidak pernah jera untuk meninggalkan profesinya. Beda halnya dengan Habib Rizik Syihab, bagai langit dengan bumi. Beliau tidak ada korupsi uang rakyat, tidak merugikan negara, dan bukan penjahat. Tapi beliau dijatuhi hukuman 4 tahun penjara hanya karena dinyatakan menyebarkan berita hoax yang pasal-pasalnya pasal karet semua, sehingga hukumannya pun hukuman karet. Bahkan bukan itu saja, rekening bank keluarganya diblokir, pesantrennya mau direbut, ormasnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai ormas terlarang, hingga 6 orang pengawalnya dihabisi dengan sadis. Hukum hanya tajam ke ulama dan tumpul ke koruptor.